Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari muatan pembelajaran PPKN dengan topik pelaksanaan kewajiban dan dampaknya. Pelaksanaan kewajiban dan dampaknya. Mari kita belajar bersama-sama. Mohon untuk anak-anak bisa mencermati secara disiplin. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Sebagai contoh, kita berhak menggunakan lampu. Namun, kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tolong diperhatikan, Bapak akan bacakan sekelumit cerita. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan-peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa Ani melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Apa haknya yang diperoleh Ani? Ya, Ani bisa sekolah di sekolah yang ternama. Buku-buku, seragam, peralatan lain dipenuhi oleh Pak Yakub. Dan ibunya juga selalu memberikan bekal yang bergizi. Maka kewajiban Ani di sekolah sudah dilaksanakan. Rajin sekolah, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas. Jadi, kalau sudah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, jelas Ani akan memperoleh haknya. Salah satu hak yang diperoleh oleh Ani dari sekolah, Ani selalu naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan. Haknya apa yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu Yakub? Bapak dan Ibu Yakub mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebanggaan karena anaknya selalu rajin, selalu mengerjakan tugas, sehingga orang tua yang bekerja dengan penuh semangat juga tidak kenal lelah. Berikutnya, ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, tolong diperhatikan.
nanti yang menjadi pernyataan adalah apa dampaknya dari tindakan yang pada gambar ini dilakukan, baik dampak dari diri sendiri maupun orang tua dan lingkungan. Sebagai contoh, gambar nomor 1, ini seragamnya merah putih berarti peserta didik SD membuang sampah sembarangan. Apakah sudah melaksanakan kewajiban dengan baik? Tentu tidak. Kemudian belajar di sekolah malas-malasan sambil tidur-tiduran. Apakah sudah melaksanakan kewajiban dengan baik? Tentu tidak. Gambar ketiga, mereka bekerja sama, bekerja kelompok dengan riang, dengan rukun. Apakah sudah melaksanakan kewajibannya? Tentu sudah. Artinya, apa dampak yang mereka peroleh? Gambar 1 dampaknya jelas untuk sekolah, orang lain, dan lingkungan menjadi kotor. Kemudian yang gambar kedua jelas akan mengganggu temannya, kawannya serius belajar malah tidur-tiduran. Nah, ini yang membuat dampaknya dari pelaksanaan kewajiban yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya, mematikan televisi selesai menonton. Ini termasuk kewajiban yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena dapat menghemat listrik. Baik, kita telah mengetahui tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Kewajiban tersebut harus kita laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, agar tidak ada orang lain yang dirugikan, agar tidak merugikan orang lain dan masyarakat. Maka dari awal sudah dijelaskan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab? Jelas berdampak negatif bagi orang lain, berdampak buruk bagi orang lain. Bagaimana pendapatmu dengan kewajiban yang dilakukan oleh kawanmu ini? Membuang sampah di tempatnya. Apa hak yang diperoleh? Jelas akan belajar dengan tenang, belajar dengan bersih lingkungannya, sehingga dengan ketenangan belajar, dengan keseriusan akan memperoleh hasil yang maksimal. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Tolong dalam situasi seperti ini, mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Kalau keluar harus selalu pakai masker karena situasinya khususnya kota kita semakin kurang kondusif, maka wajib memakai masker. Terima kasih, sampai bertemu kembali dengan materi yang berbeda.